Setelah tadi kita membahas terus di mengaji hampir 1 jam ya. Kali ini kita break. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, mempelajari bagaimana cara agar bisa istiqomah dalam beribadah. Karena istiqomah dalam ibadah itu sesuatu yang sangat diidam-idamkan ya bagi orang yang terbiasa beribadah. Hanya saja kadang untuk beristiqomah itu berat ya. Ada saja halangannya, rintangannya, karena ada niat-niat lain, terutama tentang dunia. Oke, bagaimana cara istiqomah dalam ibadah? Pertama-tama adalah kita harus mengetahui dulu tentang ibadah. Ya. Nah, untuk mengetahui ibadah kita membagi ibadah itu ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama adalah yaitu keterpaksaan. Yang kedua adalah kesadaran. Apa maksudnya dari tingkatan ibadah ini? Yang dimaksud dengan ibadah secara keterpaksaan adalah ketika seseorang itu beribadah, niatnya itu belum kuat ya. Niatnya itu masih mungkin hanya di ya intinya orang yang beribadah karena terpaksa itu belum ada kesadaran dalam hatinya ya. Niatnya itu belum kuat. Ia ibadahnya ikut saja ya. Karena lingkungannya ibadah, keluarganya ibadah, temannya ibadah, maka ia ikut ibadah. Kenapa ia ikut ibadah? Ya karena nanti jika tidak melakukan ibadah, dia akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosialnya itu berupa apa? Bisa diejek ya, dicemooh. Karena faktor itu akhirnya ia beribadah ya. Nah, itulah ibadah yang disebabkan oleh keterpaksaan. Yang kedua adalah ibadah yang dilandaskan untuk kesadaran. Ketika seseorang beribadah karena kesadaran, maksudnya apa? Jadi orang itu beribadah karena ia merasa ya dari ibadah itu ada manfaat. Nah, orang yang beribadah karena ada manfaatnya ini, ya ia akan ibadahnya itu tidak malas-malasan ya. Ibadahnya itu walaupun berat ya, tapi ia paksakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada sesuatu di balik ibadah itu, dan ia sadar ya bahwa ibadah itu memberikan manfaat. Nah, inilah tingkatan ibadah ya yang paling rendah. Pertama adalah ibadah karena keterpaksaan, tidak dari hati. Yang kedua adalah ibadah karena kesadaran. Nah, mulai dari hati. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi ibadah itu terbagi 2 ya. Yang pertama adalah keterpaksaan, yang kedua adalah kesabaran. Dan ibadah yang disebabkan oleh keterpaksaan itu terbagi oleh 2. Kenapa seseorang itu beribadah itu terpaksa ya? Sebab seseorang itu terpaksa dalam ibadah. Sebabnya itu karena 2 faktor. Faktor pertama adalah karena tidak paham. Yang kedua adalah cinta dunia. Nah, maksudnya faktor tidak paham ini adalah seseorang itu beribadah karena dia kurang mengerti ya tentang ilmu ibadah. Ibadah karena apa ya? Ikut-ikut saja gitu. Tahu ilmunya tidak. Contohnya ya seperti apa ya? Contohnya misalnya seperti sholat id ya. Nah, mengapa orang-orang pada sholat id banyak sampai berkerumun di jalan-jalan ya? Ya karena itu seperti adat ya. Kalau tidak dilakukan nanti ya bisa mendapatkan sanksi sosial. Jadi lebih cenderung ke arah itu nih. Kenapa ya? Karena ia belum paham apa manfaat ibadah. Kenapa harus ibadah seperti itu? Jadi ia belum mengerti sebab, akibat, hikmah ya. Jadi belum mengerti kandungan-kandungan manfaat di dalam ibadah tersebut. Akhirnya ya beribadah tapi secara terpaksa seperti itu. Nah, yang kedua adalah sebab orang ibadah karena terpaksa itu adalah karena cinta dunia. Nah, ketika seseorang hatinya terpaut oleh dunia, cinta pada dunia, maka ia akan beribadah secara terpaksa. Contoh misalnya seorang anak buah ya ingin mendapatkan perhatian bosnya agar mendapatkan jabatan yang lebih tinggi ya ia kan beribadah secara terpaksa ya. Ia tidak ingin beribadah sebenarnya, tapi karena ia cinta dengan dunia ya agar dapat dilihat oleh bosnya ya, maka ia beribadah. Nah, ini sebab faktor seseorang itu beribadah dengan terpaksa. Yang paling gampang adalah ketika masuk ke zona-zona ini ya, pemilu seperti itu ya.
Itu rata-rata tuh para politikus itu biasanya akan melakukan haji atau umroh ya. Salah satu tujuannya apa ya? Salah satu tujuannya adalah pencitraan ya, politik ya. Nah, dia berhaji atau berumroh itu tujuannya itu sebenarnya terpaksa ya. Terpaksa apa? Demi mendapatkan suara seperti itu. Padahal hatinya belum tentu ia ingin beribadah. Tapi ia melakukan ibadah dengan secara terpaksa. Kenapa? Karena faktor cinta dunia. Nah, berikutnya adalah tadi orang yang beribadah karena terpaksa ya. Nah, ini keduanya adalah orang yang beribadah karena kesadaran. Nah, seseorang yang beribadah karena kesadaran itu terbagi lagi menjadi dua faktor. Apa penyebab seorang itu sadar dalam ibadah? Penyebab seseorang itu sadar dalam ibadah itu adalah karena ilmu dan ilham. Apa bedanya ilmu dan ilham? Seseorang yang berilmu ya, itu terlahir dari pengetahuan dia. Nah, ketika ia tahu ya, sebab, akibat, manfaat, kegunaan, hikmah dari suatu ibadah ya, maka ia akan mengerjakannya. Kenapa ia mengerjakan? Karena ia tahu ada kebaikan apa yang ada di dalamnya, kebaikan apa yang akan diperoleh ketika ia melakukan ibadah seperti itu. Nah, itulah ibadah yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan. Contoh ketika ia sholat ya, misalnya berdasarkan penelitian ya, orang yang sujud itu aliran darah ke otaknya lancar. Artinya apa? Fungsi otak itu berkembang ya. Nah, jadi orang yang banyak sujud itu biasanya lebih pintar, lebih cerdas ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang punya keterbelakangan mental ya, latih saja dengan perbanyak sujudnya, insya Allah nanti otaknya itu kan jadi lebih baik seperti itu. Nah, karena faktor inilah akhirnya ia beribadah. Kenapa? Karena ia sadar bahwa ibadah itu memiliki efek baik. Nah, ilmu itu mengantarkan pada pengetahuan. Apa bedanya dengan ilham? Kalau ilham itu mengantarkan pada pemahaman. Orang yang berilmu belum tentu paham ya. Nah, sedangkan orang yang paham ya, itu akan mendapatkan ilmu yang lebih mendalam. Nah, ilmu yang lebih mendalam inilah akhirnya masuk ke ilham ya, yaitu pemahaman. Ketika seseorang paham ya tentang ibadah, mengapa harus ibadah ya, dan ini fungsinya lebih dalam lagi, masuk ke ranah yang lebih dalam lagi, menemukan yang dikatakan inti dalam inti ya, seperti itu. Jadi mengetahui kalau ilmu itu menemukan manfaat ya. Nah, kalau ini ilham itu lebih menemukan manfaat di dalam manfaat ya, seperti itu ya. Tingkatannya itu lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau yang ilmu itu baru tahu ya, baru tahu, sekedar tahu. Ya, kalau misalnya ilham itu lebih ke pemahaman. Kenapa ilham bisa mendapatkan pemahaman? Ya, karena ilham itu lebih ke arah pengalaman dia. Ibaratnya seseorang itu bekerja ya. Nah, ada teori dan praktek. Kalau ilmu itu lebih ke arah teori ya. Sedangkan ilham itu lebih ke arah praktek. Ya. Orang yang berteori itu belum tentu mendapatkan pemahaman seperti orang yang praktek ya. Tapi orang yang praktek itu bisa memiliki ilmu yang tidak dia pelajari ya. Sebagai contohnya seseorang yang naik sepeda ya, ada teori dan praktek naik sepeda. Ada orang yang naik sepeda itu otodidak ya, tidak perlu belajar lagi, dia hanya langsung terjun ke lapangan. Mungkin dia tidak mengerti cara menjelaskan ke orang-orang bagaimana langkah-langkah agar bisa naik sepeda ya, tapi dia tunjukkan dengan perbuatannya ya, seperti ini ya, nah, kadang bedanya situ. Nah, tapi ilham itu berada di atas ilmu. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi sebab seseorang itu sadar dalam ibadah adalah karena ilham itu berada di atas ilmu.